Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai banyak kenikmatan, di antaranya nikmat sehat walafiat dan nikmat yang paling agung yaitu nikmat iman dan Islam, yang tentunya kita sebagai muslim, sebagai seorang mukmin wajib mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tak lupa salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah selalu kepada uswah dan teladan kita, Nabi akhir zaman yang tidak ada lagi Nabi setelahnya, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa mengikuti dan melaksanakan ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin sahabat Sultan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segenap manusia dengan membawa rahmat bagi seluruh umat manusia. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tidak aku mengutus wahai engkau Muhammad melainkan untuk rahmat, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kemudian diperjelas lagi dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira, dan tidak aku mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia, yang membawa kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala dan membawa peringatan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kedua ayat ini dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmat bagi semua manusia, untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, yang tentunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala, basyiran, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya siapa saja manusia yang mau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang manusia yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga di situ ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia, bahwasanya apabila manusia tidak mau menghamba kepada Allah, bahwasanya manusia apabila tidak mau taat, beribadah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengazab dengan azab yang pedih, yakni dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai misi ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini adalah menyeru manusia agar manusia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari tagut. Menghindari tagut artinya menghindari sesembahan-sesembahan lain atau keyakinan-keyakinan lain atau Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ini Rasulullah hanya menjelaskan, menyeru kepada manusia itu hanya untuk bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, Tuhan semesta alam. Kemudian misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini adalah menyeru manusia ke dalam jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengikuti jalan-jalan yang dapat mencerai-beraikan manusia, yaitu jalan-jalan yang sesat. Jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan yang akan mendapatkan
kebaikan apabila seseorang mengikuti jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa manusia yang tidak mengikuti jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jalan-jalan setan, jalan yang jelas menyesatkan manusia, maka itu akan mendatangkan keburukan kepada orang tersebut dan akan menjerumuskan orang tersebut ke dalam kesesatan, dan tentunya di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai konsekuensi perbuatannya yang mengikuti jalan-jalan kesesatan yang ditunjukkan oleh setan, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah aturan hidup sebagai tuntunan hidup, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia dalam kehidupan dunia ini, sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia untuk menjalankan kehidupan ini, melanjutkan kehidupan ini, bagaimana manusia agar taat terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti aturan-aturan yang telah dijelaskan, yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an, niscaya manusia itu akan mendapatkan kebaikan di dunia, akan mendapatkan keselamatan di dunia, dan akan mendapatkan kebahagiaan di dunia juga. Di akhirat juga akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, dan kebaikan tentunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan Al-Qur'an sebagai aturan hidup. Kemudian Al-Qur'an juga sebagai furqan, sebagai pembeda, sebagai pemisah antara hak dan batil. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an supaya manusia itu berada dalam yang hak, berada dalam yang kebaikan, tidak boleh mencampur keadukan antara yang hak dan batil. Wala talbisul haqqa bil batil, dan janganlah kamu campur adukan antara yang hak dan yang batil. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan dicampur adukan. Ketika manusia mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, maka tentunya di situ tidak ada garis furqan, tidak ada garis pemisah. Jadi mencampur adukan itu tidak jelas posisi dia itu di mana sebenarnya. Maka bagi kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus jelas posisi kita itu di mana. Sebagai seorang mukmin kita harus jelas pemihakan kita itu di mana. Yang jelas ketika kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an, niscaya Allah telah memberikan kabar gembira bahwasanya siapapun yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya yaitu Al-Qur'an, pasti Allah akan memberikan pahala dan memberikan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, keselamatan hidup di dunia dan akhirat kelak. Tentunya dimasukkan nanti di akhirat kelak ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, dalam momentum Ramadan ini, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan-amalan yang kita telah lakukan atau telah kita perbuat dalam bulan suci Ramadan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya mudah-mudahan perilaku-perilaku kita yang berseberangan dengan aturan-aturan Allah dengan momentum Ramadan ini, marilah kita rubah ke arah yang lebih baik, kita rubah ke arah yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya kita berharap dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.